Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Husni Mubarok, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum semester 2 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati, Bandung. Di sini saya akan menjelaskan apa yang ditugaskan oleh dosen pengampu Ibu Neng Yani Nur Hayani SHMH yang berjudul Asas-asas Hukum Administrasi Negara. Yang pertama, kita bahas terlebih dahulu apa itu pengertian tentang hukum administrasi negara. Hukum administrasi negara atau HAN adalah hukum tentang pemerintahan di dalam kedudukan dan fungsi sebagai administrasi negara. Kemudian pengertian hukum administrasi negara ada secara luas. Yang pertama, hukum tata pemerintahan atau hukum tata pelaksanaan UU yang menyangkut pengadilan. Yang kedua, hukum tun. Yang ketiga, hukum administrasi. Terus ada secara sempitnya, hukum administrasi negara adalah hukum tata pengurusan rumah tangga baik internal maupun eksternal. Kemudian ada pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ultres, HAN adalah hukum pemerintahan, yaitu menguji hubungan hukum antara para pejabat administrasi negara dalam melakukan tugas mereka. Yang kedua, Panplehot. Yang kedua, ada menurut Romijin, HAN adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak. Terus ada 3 asas dalam hukum administrasi negara. Yang pertama, asas yuriditas, yakni bahwa tindakan pejabat administrasi negara tidak boleh melanggar hukum. Yang kedua, asas legalitas, yaitu bahwa setiap tindakan pejabat administrasi negara harus ada dasar hukumnya. Yang ketiga, asas diskresi, yaitu kebebasan dari pejabat administrasi negara untuk mengambil keputusan berdasarkan pendapatnya sendiri namun tidak bertentangan dengan asas legalitas. Terus penjelasan berikutnya yaitu tentang fungsi hukum administrasi negara. Yang pertama, menjamin kepastian hukum. Yang kedua, menjamin keadilan hukum. Dan yang ketiga, sebagai pedoman dan ukuran. Terus ada pula tujuan hukum administrasi negara. Yang pertama, memberikan batasan kewenangan kepada pejabat administrasi negara. Kedua, memberikan perlindungan bagi rakyat atau badan hukum perdata dari tindakan sewenang-wenang pejabat administrasi negara. Terus kita juga harus mengetahui tentang sumber hukum administrasi negara. Yang pertama, sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan segala aturan-aturan yang mengikat dan memaksa, sehingga apabila ada aturan yang dilanggar maka akan menimbulkan sanksi baginya. Terus sumber hukum administrasi negara juga terbagi menjadi 2. Yang pertama ada sumber hukum material dan yang kedua ada sumber hukum formil. Kita jelasin yang pertama, sumber hukum material. Sumber hukum material adalah sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri. Contohnya hukum material ialah nilai agama, kesusilaan, kehendak Tuhan, akal, budi, bangsa, hubungan sosial, kekuatan politik, dan keadaan geografi. Terus yang kedua, sumber hukum formil, yaitu sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positif, merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. Sumber hukum formal merupakan sebagai bentuk aturan hukum yang ada. Terus ada undang-undang. Yang dimaksud undang-undang adalah
undang-undang yang mengatur negara yang dibentuk oleh alat kelengkapan negara yang berwenang dan mengikat individu. Undang-undang itu dibagi menjadi 3 pengertian. Yang pertama, UU dibagi 2. Yang kedua, 1 UU dalam arti material atau undang-undang dalam arti material, yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang isinya mengikat langsung kepada masyarakat. Terus undang-undang dalam arti formil, yaitu setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh alat kelengkapan negara yang berwenang melalui tata cara atau prosedur yang berlaku. Terus ada pengertian yang terakhir tentang asas-asas berlakunya undang-undang, yaitu terbagi menjadi 4. Yang pertama, asas lex superior derogat legi inferior, yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah. Yang kedua, lex specialis derogat legi general, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Yang ketiga, asas lex posterior derogat legi superiori, yaitu pada peraturan yang sederajat, peraturan yang paling baru melumpuhkan peraturan yang paling lama. Yang keempat, ada asas legalitas, yaitu asas legalitas yang mengandung 3 pengertian, yaitu tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu tidak terlebih dahulu dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Terus ada untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan dengan analogi atau kias. Ya, cukup segitu penjelasan dari saya tentang hukum administrasi negara. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.